Kalau kata termul keluar dari mulut buzzer, mungkin kita anggap biasa saja. Tapi, kalau itu keluar dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, baru luar biasa. Situasinya jadi beda. Ini bukan lagi sekedar candaan. Ini adalah pernyataan yang setidaknya di mata publik mengundang tafsir. Dan ketika kata yang dipilih adalah termul, Ternak Mulyono, ini tidak sederhana lagi. Istilah ini membawa konotasi yang tidak ringan. Bahkan berpotensi memetik konflik. Masalahnya bukan hanya pada pemilihan kata itu sendiri, tapi pada apa yang bisa terjadi setelahnya. Karena dalam politik, konflik tidak selalu berbahaya karena substansinya. Kadang yang berbahaya adalah siapa yang memanfaatkannya. Dan di titik inilah kita perlu waspada. Karena setiap gesekan di level elit selalu punya potensi untuk ditunggangi oleh mereka yang tidak terlihat tapi punya kepentingan. Pertanyaannya, apakah ini sekedar dinamika konflik biasa? Atau mulai membuka ruang bagi penumpang gelap? Mari kita kelupas. Sebelum kita masuk lebih jauh, satu hal perlu ditegaskan. Yang kita bahas di sini adalah pembacaan pola, bukan tuduhan terhadap pihak tertentu. Karena dalam politik, memahami arah seringkali lebih penting daripada sekedar memperdebatkan siapa yang paling benar. JK, dalam sebuah pernyataan publik menyebut bahwa pengaduan dirinya ke polisi terkait ceramah di UGM timbul karena beliau mengadukan Rismond dan mengomentari ijazah Pak Jokowi. Saya tidak masuk pada benar atau tidaknya semua detail tersebut. Tapi satu hal terlihat jelas, reaksi publik, terutama dari pendukung Jokowi, cukup keras. Ada kemarahan yang muncul. Dan seperti biasa, dalam politik Indonesia, kalau tidak ada pemantik, reaksi sebesar ini jarang muncul. Dan harus diakui, pemantik itu datang dari pernyataan Pak JK sendiri. Masalah ini selesai kalau ijazahnya ditunjukkan saja, kata Pak JK. Kedengarannya memang sederhana, tapi justru disitulah letak masalahnya. Sebagian pendukung Jokowi merasa pernyataan itu mirip dengan narasi yang dulu juga dilontarkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini ahistoris, karena berbagai lembaga, mulai dari KPU, UGM hingga polisi, sudah memberikan klarifikasi yang mengarah pada satu kesimpulan. Ijazah itu asli dan identik. Namun di balik semua itu, publik mulai membaca sesuatu yang lebih halus. Karena dalam hubungan politik, cara kita membela seseorang seringkali lebih penting daripada apa yang kita katakan. Biasanya, kawan lama akan berdiri di depan, menangkis serangan, menghentikan tuduhan. Kalau memang yakin ijazahnya asli, harusnya cukup bilang, sudah jelas Roy, tak perlu diperdebatkan lagi. Tapi di sini tidak, yang muncul justru tunjukkan saja. Dan di titik itulah, sebagian publik mulai merasakan situasi yang terasa berbeda. Belum selesai di situ, muncul penggunaan istilah termul. Kita tidak sedang membahas humor, karena humor biasanya membuat orang tertawa. Tapi istilah ini justru membuat sebagian orang canggung dan tersinggung, dan sebagian lain merasa punya legitimasi untuk menyerang. Dan disitulah masalahnya, karena dalam politik, satu kata yang merendahkan bisa menjadi pembenaran bagi ribuan orang untuk melakukan hal yang sama. Ternak bukan sekedar kata, ia mereduksi nilai kemanusiaan, menghilangkan batas antara kritik dan penghinaan. Dan ketika digabung dengan Mulyono, nama masa kecil Jokowi, maknanya berubah. Ini bukan lagi permainan kata, ini bisa dibaca sebagai positioning. Dan problemnya bukan soal benar atau salah, tapi soal kepantasan. Kita tidak sedang membicarakan dua politisi biasa. Kita bicara dua tokoh yang pernah memimpin negara ini bersama-sama. Seharusnya ada standar yang dijaga. Ada batas yang tidak tertulis tapi dipahami. Dan ketika batas itu dilewati, publik mulai menduga-duga sesuatu yang lebih dalam. Retaknya sebuah hubungan. Kemudian muncul pernyataan lain. Jokowi jadi presiden karena saya. Kalimat ini kalau diucapkan di ruang privat, mungkin sebagai bentuk nostalgia. Tapi ketika dilempar ke ruang publik, ia berubah menjadi klaim. Klaim yang menyederhanakan proses demokrasi yang kompleks.
menjadi seolah-olah hasil dari satu tangan. Padahal kita tahu, tidak ada presiden yang lahir dari satu orang. Ada partai, ada koalisi, ada relawan, ada momentum. Dan yang paling penting, ada jutaan rakyat. Dan di titik inilah, kita mulai melihat sesuatu yang lebih jelas. Ijazah, termul, klaim sejarah, masing-masing berdiri sendiri. Tapi ketika disusun bersama, ia terlihat membentuk pola. Dan pola itu mulai terbaca oleh publik. Publik pun beraksi, narasi berkembang, spekulasi pun muncul. JK versus Jokowi. Dan disinilah situasi mulai menjadi sensitif. Pernyataan Pak JK dan respon pendukung Pak Jokowi mulai dibentur-benturkan. Bahkan isu-isu lain pun ikut terseret. Ceramah di kampus UGM misalnya, tiba-tiba ditarik ke arah isu agama. Dan pada salah satu podcast, seorang tokoh sudah mulai menarasikan bagaimana sebagian tokoh Indonesia Timur akan bersikap. Dan disitulah yang kita hadapi bukan lagi fakta, tapi persepsi. Dan persepsi seringkali lebih kuat daripada kenyataan. Dan kalau dibiarkan, ia bisa berubah jadi konflik yang tidak perlu. Disitulah situasi menjadi berbahaya. Kita pernah melihat bagaimana isu identitas bisa memanaskan satu negara. Kita pernah ada di titik itu. Kasus Ahok, awalnya sebuah pernyataan, ditarik ke isu identitas. Dan akhirnya, meledak. Jadi, ketika hari ini kita melihat pola yang mirip, pertanyaannya bukan paranoid. Pertanyaannya justru rasional. Apakah kita sedang mengulang siklus yang sama? Belum tentu. Tapi tanda-tandanya mulai muncul. Karena konflik itu seperti api. Ia tidak selalu dinyalakan oleh orang yang terlihat. Tapi hampir selalu dimanfaatkan oleh mereka yang siap. Dalam ilmu politik, situasi seperti ini punya pola. Ketika elit mulai retak, muncul apa yang disebut oleh Sidney Terrell sebagai political opportunity. Sebuah celah. Dan celah tidak pernah kosong terlalu lama. Selalu ada yang masuk. Tidak selalu terlihat, tapi hampir selalu ada. Dan dalam praktik politik, mereka sering bekerja sebagai agen provokator. Bukan tokoh utama, tapi justru yang paling berbahaya. Karena mereka tidak perlu terlihat. Mereka cukup menyebar narasi, memancing emosi, lalu mundur dan membiarkan publik saling berhadap-hadapan. Dan ketika itu terjadi, konflik terlihat alami, terlihat organik, padahal bisa saja sedang diarahkan. Maka, ketika kita melihat dinamika antara JK dan Jokowi, mungkin yang perlu kita waspadai bukan isi pernyataannya, tapi kemungkinan bagaimana dinamika ini dimanfaatkan. Bisa saja ada sosok penunggang gelap. Kita tidak tahu siapa. Dan memang bukan itu poinnya. Yang penting untuk disadari adalah, dalam setiap ketegangan, sejarah selalu menunjukkan, selalu ada yang mencoba mengambil keuntungan. Apalagi saat ini, beredar isu impeachment dan penjatuhan. Karena itu, baik pendukung Jokowi maupun pendukung JK perlu satu hal sederhana, yaitu menahan diri. Marah itu wajar, kecewa itu manusiawi, tapi memanaskan situasi hanya akan perbesar arti. Bagaimanapun, kita harus menyontoh sikap Pak Jokowi. Di tengah semua ini, respon Pak Jokowi justru sangat minimal. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya orang kampung, katanya. Bahkan wapres kita, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan Pak JK adalah idola saya. Kalimat yang terlihat sederhana, tapi justru itu menarik. Karena di tengah situasi yang memancing reaksi, Pak Jokowi dan juga Mas Gibran memilih tidak bereaksi. Tapi kalau didengar baik-baik, ada sesuatu yang lain di situ. Ada keheningan dan mungkin juga ada luka. Tapi dalam politik, itu bukan kelemahan. Itu bisa jadi penolakan untuk masuk ke arena yang mungkin saja sudah dikondisikan oleh si penunggang gelap. Dan di titik ini, kita kembali pada hal yang paling penting. Bukan siapa yang benar, bukan siapa yang salah. Tapi bagaimana semua ini berdampak pada kita sebagai bangsa. Karena ketika elit mulai memainkan diksi yang merendahkan, yang memecah, yang menyulut, rakyatnya akan merasakan panasnya. Dan jika dibiarkan, ini bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Karena yang paling berbahaya bukan konflik itu sendiri, tapi konflik yang terasa alami, terasa organik, padahal sebenarnya sedang diarahkan. Dan ketika kita tidak sadar,
kita bukan lagi jadi penonton. Kita sudah jadi alatnya. Dan mungkin pertanyaan paling penting hari ini bukan siapa yang benar, tapi siapa yang diuntungkan ketika kita mulai saling berhadapan. Karena itu, kesadaran publik menjadi penting, agar kita tidak mudah terbawa dan tetap mampu melihat situasi secara jernih. Saya Benny Iniatullah, sampai jumpa.